Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana alaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rohmanan selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan tak lupa teman-temanku yang sangat saya banggakan. Saya di sini mewakili dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Hikman Musyafa dan rekan saya Audi Azhara. Kami di sini akan merangkan sedikit tentang iman kepada hari kiamat. Mungkin langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni dalil nakli dan dalil akli tentang hari kiamat. Secara etimologi, hari kiamat terdiri dari dua kata, yaitu hari dan kiamat. Hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi, yaitu satu putaran bumi pada sungguhnya, dan juga waktu selama matahari menerangi tempat kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam, yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Sedangkan kata kiamat berarti dunia seisinya rusak, binasa, lenyap, dan juga bisa berarti bencana besar. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat mengenai pengertian tentang hari kiamat. Di antaranya yang pertama, binasa atau hancurnya alam semesta merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Kemudian pengertian yang kedua, menurut syariat Islam adalah waktu berakhirnya kehidupan dunia dengan ditutupnya sangkakala sebagai permulaan dari hari kebangkitan dan perhitungan amal. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Peristiwa tersebut ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua makhluk yang hidup mati, maka Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet untuk yang kedua kali guna membangunkan orang semua yang telah mati untuk bangkit kembali, mulai dari manusia pertama zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir saat kiamat tiba untuk melaksanakan hari pembalasan. Seluruh makhluk yang termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi semuanya akan dimatikan. Kemudian akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Berikut merupakan dalil nakli dan dalil akli tentang terjadinya hari kiamat. Yang pertama, dalil nakli tentang hari kiamat ini terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada yang beriman. Jadi berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia itu harus diyakini kebenaran adanya, karena itu akan menjadi jembatan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian dalil yang selanjutnya ada di surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, yang berarti dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka akan terbangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menyebutkan sejumlah perkara yang tidak diperlihatkan kepada seorang pun. Dalam pengertian tersebut bahwa hari kiamat sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Akan tetapi untuk kejadian dan waktu masih sangat Allah rahasiakan. Kapan dan seperti apa kejadian hari kiamat. Kemudian dalil yang ketiga ada di surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang artinya hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah
hari kiamat itu, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dikutip dari buku yang berjudul Tafsir Al-Lubab jilid 4 karangan Muhammad Quraish Shihab, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Kan sudah disebutkan bahwasanya peristiwa hari kiamat sangatlah dahsyat dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Diawali dengan suara yang teramat keras sehingga memekakan telinga, sehingga membuat kekacauan seluruh umat manusia. Karena kedahsyatan suara tersebut membuat manusia bagaikan anai-anai yang kebingungan ketika melihat cahaya. Tidak ada yang dapat menangani kejadian tersebut. Semua manusia lemah lunglai. Jangankan manusia, gunung pun hancur lebur seperti kapas atau bulu yang diterbangkan oleh angin. Di surat Al-Qari'ah sendiri mengajarkan kepada umat Islam untuk mengingat betapa mengerikannya hari kiamat. Tidak ada satupun yang dapat menghindarinya, sehingga dapat diambil pelajaran untuk memperbanyak ibadah kepada Allah agar terhindar dan dapat mendapat perlindungan dari kedahsyatan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi selanjutnya ada dalil akli tentang hari kiamat. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan bahwasannya hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Dan ada pun beberapa ilmuwan menyebutkan, contohnya menurut ahli astronomi itu menyebutkan bahwasanya bumi dan planet-planet lainnya itu kan berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Kan masing-masing planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Dan itu pun akan menyebabkan saling bertabrakannya antara planet-planet lain dan akan menyebabkan kehancuran. Yang kedua, menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan dari luar atau permukaannya, sehingga terjadilah keseimbangan. Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar tersebut semakin lama akan semakin melemah, bahkan tak berdaya lagi. Akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Dan adapun hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah. Yang ketiga, ada teori dari ahli fisika. Menurut teori ilmu alam bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah tata surya atau matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa itu kan ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun lambat laun sinar matahari semakin melemah dan akibatnya mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut dan akhirnya tidak ada keseimbangan. Maka terjadilah tabrakan di antara mereka. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Takwir ayat 1-3. Yang terakhir ada pendapat lain dari sarjana astronomi yakni John van Virgen dan kawan-kawannya. Mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini akan meletus akibat dari pengembangan yang terus-menerus tanpa batas. Diumpamakan seseorang yang meniup balon terus-menerus tanpa henti, maka balon tersebut akan meledak. Kan sampai saat ini alam ini sedang terus mengalami pengembangan sehingga akan melebihi kapasitas maksimal, dan akibatnya langit yang membentang luas itu akan pecah dan hancur berantakan. Hal ini juga telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 37 dan di surat Al-Haqqah ayat 16. Materi yang selanjutnya yakni tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil yang biasa disebut dengan kiamat sugro dan kiamat besar yang biasa disebut dengan kiamat kubro. Kiamat
kecil sendiri atau kiamat sugro adalah kiamat yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi kiamat sugro sudah sering terjadi dan bersifat umum atau biasa terjadi di lingkungan sekitar kita yang merupakan teguran dari Allah pada manusia. Kiamat sugro sendiri yaitu berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini seperti kematian, banjir bandang, puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, dan juga hama tanaman yang merajalela. Jika ditinjau dari segi akidah, ini semua merupakan peringatan dari Allah. Bagi umat yang beriman, hal ini merupakan peringatan dan juga ujian untuk menguji seberapa besar ujian yang mampu diterima oleh umat manusia. Dan adapun bagi umat yang ingkar, semua ini dianggap sebagai siksaan atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda kiamat kecil yang termaktub di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Yang kedua, wafatnya Rasulullah. Yang ketiga, wafatnya para sahabat Rasul. Yang keempat, maraknya ketidakadilan di tengah masyarakat. Yang kelima, banyaknya model pakaian wanita yang tidak menutup aurat. Yang keenam, terang-terangan melakukan perzinaan. Dan yang terakhir, merebaknya riba. Kemudian selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat kubro, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Kiamat kubro ini akan terjadi satu kali dan itu belum pernah terjadi dengan kejadian yang benar-benar luar biasa di luar bayangan manusia. Dengan tanda-tanda yang jelas, dan pada saat itu segala amal perbuatan tidak akan diterima karena telah tertutup rapat. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat secara umum datangnya itu lebih dahulu daripada tanda-tanda besar, serta sebagiannya sudah terjadi. Jika tanda-tanda yang besar itu telah muncul satu, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Adapun tanda-tanda kiamat kubro itu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Yang keenam, munculnya binatang melatah dari perut bumi. Yang ketujuh, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Dan yang terakhir, tiupan sangkakala dan terjadinya hari kiamat. Ada beberapa riwayat tentang tanda-tanda yang pertama muncul. Ada yang meriwayatkan bahwasanya terbitnya matahari dari barat adalah tanda pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada juga beberapa pendapat bahwasanya keluarnya Dajjal itu adalah tanda pertama. Adapun pendapat kedua ini tentang keluarnya Dajjal adalah tanda pertama itu yang lebih kuat. Itu pun berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya Dajjal akan keluar kepada kalian dan itu adalah pasti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya Audi Azhara. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Audi Azhara akan sedikit menerangkan tentang kejadian-kejadian hari akhir. Yang pertama, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada suatu makhluk yang mengetahuinya kapan waktunya hari kiamat itu. Serangkaian peristiwa akan terjadi sebagai rangkaian kiamat kelak. Ada beberapa rangkaian kiamat yang akan terjadi secara berurutan. Nah, rangkaian tersebut menurut Nasir bin Abdul Karim Al-Ali Al-Aql dalam At-Ta'liq Al-Syar As-Sunnah lil Al-Barbari menyebutkan rangkaian kejadian tersebut disepakati para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada titipnya sangkakala yang dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Yang berartikan dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Jadi di sini tuh ditiupkan sangkakalahnya itu yang pertama, maka semua umat meninggal dan mati, bumi serta langit. Yang kedua ada kebangkitan makhluk. Nah, di sini tiupan sangkakala yang kedua yang mana membangkitkan semua makhluk dalam kuburnya, yang diceritakan pada surah Yasin ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang berartikan dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Surat Yasin ayat 5. Nah, di sini kemudian ditiupnya sangkakala kedua untuk semua manusia siap menunggu keputusan amal baik dan amal buruk. Selanjutnya ada alam semesta digulung, yang di sini diceritakan pada surah Az-Zumar ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatu biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang berartikan dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67. Lalu selanjutnya kejadian-kejadian hari kiamat ada padang mahsyar yang berbunyi pada surat Yunus ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Yang berartikan di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Surat Yunus ayat 30. Selanjutnya ada hisab yang diceritakan pada surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Yang berartikan sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Di sini hisab itu yaitu memperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Selanjutnya ada sirat yang dibunyikan pada surat Maryam ayat 71-72 yang berbunyi wa innakum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Yang berartikan dan tidak ada seorang pun daripadamu
melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Selanjutnya ada surga dan neraka. Terakhir ini dari kejadian-kejadian hari kiamat kelak. Ada disebutkan pada Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah, yang berartikan balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, baik, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, dengan mengimani hari akhir, dengan segala peristiwa yang terjadi hari itu, hari kelak, tentunya banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk dijadikan cermin dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antara hikmah sekaligus fungsi iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama ada menambah keyakinan akan keadilan Allah. Nah, di sini karena pada hari akhir atau hari kiamat kelak itulah Allah akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. Selanjutnya ada memotivasi manusia agar selalu berbuat baik, berhati-hati dalam melakukan kesehariannya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Selanjutnya ada mendorong manusia agar selalu yaitu berhati-hati untuk berbuat, karena semua yang diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Selanjutnya ada mendorong manusia untuk meneguhkan imannya dan menambah kualitas takwanya, karena dengan itulah ia akan dapat terhindar dari neraka dan akan masuk ke dalam surganya. Amin. Lalu ada menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak abadi. Masih ada kehidupan yang sebenarnya yang bersifat abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan selanjutnya ada menyadari bahwa dunia itu merupakan ladang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipanen hasilnya kelak di akhirat. Nah, jadi dari fungsi-fungsi di atas tentunya kita semua dapat mensikapinya dengan benar, harus berhati-hati ya. Janganlah iman kepada hari akhir menjadikan kalian pesimis dalam menatap masa depan kalian, tetapi sebaliknya. Iman kepada hari akhir membuat kalian semakin optimis dalam melangkah dan melewati hari-hari berikutnya, sehingga pada akhirnya kalian benar-benar siap untuk memasuki hari akhir nantinya. Nah, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.